Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nih, kita akan bahas lebih jelas lagi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sya atau 3,1 liter atau sama dengan 2,3 kilogram atau uang yang seharga bahan makanan pokok. Syarat-syarat muzaki zakat fitrah atau orang yang berzakat ialah 1. Beragama Islam, 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi faradon lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. 2. Adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahiq, artinya orang yang menerima zakat fitrah. Dan 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Selanjutnya, waktu zakat fitrah. 1. Waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka puasa. 2. Waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh. 3. Waktu lebih utama atau afdol.
Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat tinggal kita. Selanjutnya yang kedua ialah zakat mal. Syarat-syarat muzaki zakat mal. 1. Beragama Islam. 2. Merdeka atau tidak hamba sahaya. 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyaratkan. Nah, harta yang wajib dizakatkan ialah 1. Emas atau perak, 2. Harta perniagaan, 3. Peternakan, 4. Pertanian, dan yang kelima harta temuan atau rikaz. 1. Emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah 1 nisab emas 93,6 gram, pendapat lain 85 gram. 2 nisab perak yaitu 624 gram. Selanjutnya, kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung juga, harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Yang kedua, perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. 1 nisab senilai dengan emas 93,6 gram, pendapat lain 85 gram. Yang kedua, kadar zakatnya ialah 2,5%. Yang ketiga ialah peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi atau kerbau, dan unta. Di sini ada penghitungannya ya anak-anak. Boleh langsung dibaca saja. Nah, untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel di atas, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Kita lanjut. Selanjutnya ialah pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya ialah 10% apabila tidak ditambah biaya untuk pengairan. Kemudian 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lainnya, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan ini. Nisabnya juga senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Selanjutnya yang terakhir, harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia.
Nah, anak-anak, selain zakat fitrah dan zakat mal, di sini juga ada zakat profesi. Mari kita lanjut. Zakat profesi, yaitu para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka berjihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapat yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar, ya kan? Nah, untuk itu para ulama khalaf atau yang sekarang berjihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Nah, orang yang berhak menerima zakat atau yang sering disebut dengan mustahiq ialah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'allaf, 5. Rikob, 6. Garim, 7. Sabilillah, dan 8. Ibnu Sabil. Nah, setelah kita belajar tentang zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi tadi, di sini kita akan bahas tentang hikmah berzakat. Yaitu 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 6. Menolong, membantu, dan membina kaum duafa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Ialah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.